itu doanya bukan hanya untuk dia yang kita doakan, tetapi kebalikannya pun untuk kita. Kenapa? Karena kata malaikat walakam mithlu dzalik, dan bagi engkau seperti demikian. Sebagaimana kamu mendoakan saudaramu, sebagaimana kamu mendoakan saudara-saudarimu, maka seperti itulah yang engkau dapat. Jadi kalau orang Banjar bilang, kalau kita mendoakan mudahan tiang bebini dua, kok itu bebini dua juga? Amin. Ibu-ibu kalau mau amin. Lelakiannya nang gancang. Karena walaupun itu bagi engkau seperti demikian juga. Buka di dalam hadis. Kita mendoakan sahabat kita, keluarga kita, semoga kamu menjadi orang yang kaya, maka kita pun ikut kaya juga. Sama seperti doa tersebut. Walaupun itu kita doakan Pak Ustadz semoga panjang umur, sehat badan, kabul segala hajat sekeluarga. Sama halnya kita mendoakan diri kita. Walaupun itu Nah, oleh karena itu jangan sampai kita mencaci maki saudara-saudari kita, jangan kita menggibah, jangan kita menfitnah, jangan kita suka menggosip, karena kebalikannya pun terhadap kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih jahat dari membunuh. Fitnah itu pian tahu lah Pak Bu, kalau kita katain orang misalnya dia bla 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 bla, padahal yang kita katain itu tidak seperti fakta yang sebenarnya, itu fitnah. Itu lebih jahat, lebih buruk, lebih hina daripada pembunuhan. Membunuh satu orang saja, menghilangkan satu nyawa orang saja sudah luar biasa dosanya. Ada yang lebih jahat lagi, lebih luar biasa dosanya, yaitu suka menfitnah orang. Makanya jangan suka menfitnah orang. Kalau sampean belajar ilmu fikih, berapa satu nyawa bayarnya untuk satu nyawa membunuh orang, menghilangkan satu nyawa, berapa itu bayarnya? Berapa ekor onta itu bayarannya? Banyak Pak Bu. Terus lagi kalau ghibah atau zaman sekarang orang bilang gosip, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggibah orang, menggosip orang itu lebih bersangatan dosanya daripada berzina. Berzina itu akbarul kabair, termasuk daripada sepaling besar dosa besar. Ada yang lebih jahat daripada berzina, yaitu orang yang suka menggibah, orang yang suka menggosip. Menggibah itu kita katakan kepada orang kamu bla bla bla, padahal yang dikatakan itu memang fakta, tapi dia sakit hati, dia tidak suka, maka dosanya lebih berat daripada berzina. Kenapa dikatakan oleh para ulama dosanya lebih jahat ketimbang berzina? Padahal berzina itu dosanya seluruh tubuh. Kalau menggibah hanya mulut. Kalau secara akal kita kan lebih banyak berzina dosanya ketimbang menggibah. Kenapa? Karena berzina seluruh tubuh. Kalau gibah hanya mulut. Tapi kenapa beda di sini pandangan ulama? Lebih jahat daripada berzina. Beda pandangan hadis Nabi Muhammad SAW, lebih jahat daripada berzina. Seperti ini contohnya, kita menggosip orang, kita menggibah orang, kamu bla 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 bla, sambung satu lagi bla 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 bla, dari akar yang satu menyambung, sampai satu kampung tahu bahwa dia gini bla 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 dari yang satu tadi. Lalu semakin banyak dosa. Gimana kalau kita mau minta ridho sama orang yang satu kampung? Kalau memang dia ridho pula,
Apakah ada jaminan dari hatinya kita tahu bahwa tulus memaafkan? Nah, makanya hati-hati, satu kampung tak bisa kita datangin satu kampung tahu gara-gara kita menggibah, satu kampung tahu. Mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, lebih baik kita berzikir, lebih baik kita baca Al-Quran dan lain sebagainya. Basahi bibir kita dengan membaca kalamnya Allah, basahi bibir kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, basahi bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam